Baik anak-anak, untuk menghemat ini ya, biar nggak nyendat-nyendat Webex sekalian, untuk untuk mengaktifkan videonya itu ketika Bapak Ibu guru mengabsen saja. Tapi selama materi dimulai, kalian boleh menonaktifkan uh, mic sama videonya ya, biar ini menghemat kuota ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mari kita buka kelas daring kita kali ini dengan membaca umul kitab. Yuk, kita mulai bismillahil Fatihah. Baik anak-anak, materi kelas daring kita kali ini adalah tentang bahasa Inggris yang disampaikan tentang simple past tense. Wah, materinya keren banget ini. Saya juga mau belajar dari sang maestro, Cikgu Eka. Baik, kepada beliau, begini, sebelum materi dimulai, jangan lupa dulu mic-nya di-off-kan semua, ditekan sampai berwarna merah, biar suara-suara yang tetangga-tetanggamu, ayam-ayam tetanggamu itu nggak masuk. Silakan di-off-kan. Kemudian kameranya, nah kameranya juga boleh di-off-kan, biar menghemat kuota data kalian ya. Jadi kalian bisa mendengarkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa mengisi absensi yang Bu Keket share di room chat. Itu nanti absensi kalian, jadi yang bisa absen cuma yang ada di room Webex aja, di luar itu nggak bisa. Jadi nanti ketahuan siapa aja yang ikut, siapa yang enggak gitu. Begitu anak-anak, untuk mengawali sebagai pengantar ya kelas kita kali ini. Untuk selanjutnya, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Mr. Eka Sugeng Aryadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Cikgu. Oke, terima kasih Bu Umi. Terima kasih atas kesempatannya. Anak-anak juga good morning, and hopefully today you are in good condition. We all in the blessing of Allah. Kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Okay, now I want to start our lesson today. Saya mau mulai pelajarannya sekarang, just in a brief minute, hanya dalam waktu sebentar saja. I guess this material have already been discussed. Saya ingat materi ini sudah sedikit pernah kita singgung, dan sekarang mengingatkan. Kalau lupa, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kalian kembali. As stated in the flyer, seperti yang sudah tertera di flyernya, we are going to discuss about simple past. Saya akan bicara tentang simple past. Now, please have a look to this video. This is about easy song. Ini perhatikan videonya. Ada satu lagu sederhana, perhaps when you were in elementary school. Okay. This simple song, lagu yang sederhana ini, hopefully you have already heard when you were in elementary school. Mungkin pernah kalian dengar dulu SD. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Now what you have to do, hanya sekarang yang perlu kalian perhatikan, bahwa ballpoint atau pensil, ada kertas tulis ya. Dari lagu ini kalau dilihat dari judul YouTube-nya, videonya adalah Vi Sera Sera, ya.
We Sera Sera. This is the title of the song. Ini judulnya. What you have to do, apa yang harus kalian lakukan? Just write down a sentence. Kalian coba tulis satu kalimat saja yang ada di dalam lagu itu, yang kalimat itu adalah kalimat simple past. Just try. Guess the sentence. Cigu, Ya, share screen-nya jangan lupa biar anak-anak bisa melihat materinya. Oke, share konten. Ada 3 menu di depan di kameranya, apa di layar laptopnya gitu kan? Sudah? Ya. Sudah? Sudahkah? Nampak ini? Kelihatan nggak? Belum masih proses. Masih proses, Ibu. Sudah. Sip, kelihatan, Cigu. Oke, ya. Semoga yang lain juga pasti kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, saya ulangi lagi ya. Now watch this video. Tadi kan videonya. This is a simple song, lagu sederhana. What you have to do, yang harus kalian lakukan, just guessing. Tebak saja and write down a sentence. Tulis satu kalimat. Which one is belonging to simple past? Kalimat yang mana yang termasuk kalimat simple past? If I say a sentence, kalau Pak Eka bilang kalimat, berarti there are subject, predicate, and object. Ada subjek, ada predikat. Just guess ya. Dengan guess saja. Siapkan pulpennya dan pensilnya, kertas ya. Okay. Have a nice listening. Okay. Have you write down a sentence? Sudah nulis satu kalimat? Ada yang sudah? Ada yang sudah nulis satu kalimat? Gak sampai Pak di replay Pak. Nggak sampai. Replay Pak. Replay. Ya. Halo, Cigu. Ya. Mungkin di Webex itu kalau memutar video memang kurang ini ya, kurang efektif. Oh, gitu. Ya sudah. Oke. Gini. Ya sudah, ini aja. Atau Pak Eka aja yang nyanyi ya?
Boleh, boleh. Iya, Tadi iya. lagunya itu ini. When I was just a little child. Yang pertama little girl ya. Yang kedua nanti little boy. I asked my mother what shall I do. When I was just, nah itu aja deh kesimpulannya begini. When I was just a little girl. Was di situ ya. Kelihatan ini rumusnya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Lagunya tadi ada I was just a Iya. little girl. I was just a little girl. Was berarti di sini ya. Ya. Was berarti to be. Ya, itu artinya tadi di situ ada artinya kan ketika saya dulu seorang anak. Ketika saya dulu seorang anak kecil. Kalimatnya when I was just a little child atau a little child. Saya adalah anak kecil. Kapan? Dulu. Karena pakai was. When I was little. Itu rumus yang pertama ya. Kalau mau membuat kalimat lampau. Simple past itu lampau. Artinya kecilnya dulu, sekarang sudah besar. Itu ya. Nah, itu pakai rumus yang ada tuh. I was a little girl. Saya dulu seorang anak perempuan. Atau kalau laki-laki, when I was a little boy. Itu ya. Nah, karena kita bicara tentang simple, berarti kalimatnya itu kalimat yang sederhana sekali. Subjek, predikat, objek. I was a little girl. Saya dulu seorang anak kecil perempuan. Atau I was a little boy. Saya seorang anak laki-laki. Kapan? Dulu. Dari mana taunya? Dari kata was. Diberi keterangan waktu juga boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Misalkan, I was a little girl 10 years ago. 10 tahun yang lalu. Saya seorang anak perempuan kecil 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu keterangan waktu. So, I was a little boy 10 years ago. Saya anak laki-laki kecil 10 tahun yang lalu. Itu lebih lengkap lagi, tapi yang kita bicarakan sekarang yang sederhana sekali. Cukup I was a little girl. I was a little boy. Itu sudah tahu bahwa kalimat itu kalimat lampau. Dari mana? Dari kata was. Pinter. Huruf kata ini yang nyambung ini. Lain mana ini? Nah, ini ya. Ini B. Kalau subjeknya I, he, she, dan it. Were dipakai untuk subjek we, you, they. Oke? Ya. Oke, good. Sekarang kita balik lagi. Nah, selain kalimat yang ada to be-nya, kalimat past tense itu, kalimat lampau itu juga menggunakan kata kerja. Kata kerjanya pakai kata kerja kedua. Atau misalkan I studied English yesterday atau I studied English. Study itu
belajar, tapi V1, verb 1. Kalau digunakan untuk lampau, maka dirubah menjadi V2, kata kerja lampau. Study tadi berubah menjadi studied. I studied English. Saya belajar bahasa Inggris. Kapan? Ya kemarin, bisa yang lalu. Ya, sebelum sekarang ini belajar bahasa itu kalau pakai kayak kata kerja, ya. Ya. Jadi ada dua yang Pak Eka bahas sekarang. Yang satu membuat kalimat lampau menggunakan was atau were. Yang kedua, buat kalimat lampau menggunakan kata kerja. Tapi kata kerjanya harus diubah dari verb 1 kata kerja pertama ke kata kerja kedua. Misal yang ini ya, we went to school. We went to school. Kata kerjanya apa? We went to school, kata kerjanya apa? Tuh. We kan subjek. Tuh. Go to. Kata kerjanya aslinya itu adalah go to. Maka berubah menjadi went to. Karena go banyak going. Ngerti? Oke. Ya. Go verb 1 pergi. Harus dirubah menjadi verb 2. Go menjadi went. Makanya we go to menjadi we went to. Saya pergi ke sekolah. Kapan perginya? Tadi katalah kemarin. Tadi atau kemarin atau seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Nah, sebelum itu ya. Ya. Ngerti? Ngerti. Ya. Oke, good. Nah, seperti biasanya kalimat yang biasanya kita buat itu kayak bahasa Indonesia juga bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Arab, ada kalimat positif, ada negatif, ada. Tinggal ngikutin aja rumusnya. Misalkan contohnya ini ya, you were lucky. You were lucky. Kamu beruntung. Beruntungnya kapan? Dulu. Dulu. Dari mana taunya dulu? Kan nggak ada keterangan waktu. Dari kata was. Were. Oh, ya. Were. You were. Oke. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat negatif menjadi you were not. Atau kalau disingkat weren't. Punya dirubah menjadi tanda petik dan tidak pasti. Weren't lucky. Kamu tidak beruntung, ya. Lalu dirubah lagi menjadi kalimat interrogatif, kalimat tanya. Were-nya atau to be-nya ganti posisi dengan were you lucky? Were you lucky? Pajak par. Apakah kamu beruntung? Foto no aku tak. Nah, otomatis siapapun yang bilang were you lucky, itu berarti dia ngomong kejadian yang lampau ya. Iya. Cek ya. Ini kok dicentang le. Habis Nah, klik beda terus dengan yang pakai kata kerja. Kalau yang pakai to be tinggal nambahin not saja kalau negatif. Dan kalau interrogatif tinggal to be. Tapi kalau yang kata kerja agak ribet sedikit karena harus menambahi did kata did. Terus keduanya berubah ke verb 1. Yang Pak Eka di tanda ini yang ada kursornya ini. Mari diklik ya. Ya. Klik dengan yang mana ya? Ya, when itu berubah menjadi go. Kenapa rumusnya? Dua. Jadi kalau di negatif harus kembali. Tapi sebelumnya ada diberi bantuan. Sama juga ketika nanti interrogatif kalimat tanya did-nya dipakai, verbnya balik ke verb. Jadi misalkan we did not
Tapi orang go to school. Bukan we did not went to school. No. Ya, harus kembali ke verb 1. Terus kalimatannya juga begitu. Did we go to school? Nah, bukan did we went to school. Ya, sudah dibantu. Nah, kalau no berarti Pak, emang. Jelas, Motan? Is it clear? Jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Okay. Yeah. I think it's enough. Kayaknya cukup. It's clear. And there are some posters, some examples that you can get from internet. Ada banyak poster, ada banyak penjelasan juga di internet. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya kira cukup untuk, karena ini harus segera latihan, dan latihannya tidak mungkin di sini ya, ini ya, tapi mungkin berupa project saja nanti. Tapi untuk penjelasannya, I think itu penjelasannya saya kira itu Bu Umi. Baik Cigu, terima kasih. Anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan. Caranya untuk mau bertanya, kalau mau bertanya itu silakan ditekan dulu mic-nya ya sampai warna merahnya hilang, terus kalian silakan bersuara. Ya. Oke, silakan. Okay. Question please. Bertanya. Rufka mungkin? Tidak, Bu. Yang lain? Berarti sudah jelas nih. Ayo yang lain. Alaika mungkin. Ayo Le, bertanya Le. Alaika, Amanda, Bukon. Yang nggak pernah bertanya ini Bu Kita. Ini nggak pernah bertanya ini. Indah. Bukoni. Kalau anak-anak sudah banyak bertanya. Bu Ita. Nggak pernah bertanya itu. Ayo Mangga, silakan yang mau bertanya. Silakan. Indah Mulyani, Rizky Amelia, Rita, Neni. Kalau mau bertanya, Bu Umi, gimana sih? I just need to check their comprehension whether good or not by looking at that sentence. Saya hanya bisa mengecek mereka ngerti enggaknya dari bisa enggak ini bikin kalimatnya. Itu Umi. Gitu ya Cigu. Kapan-kapan buat ini dong Bu, buat kelas khusus Bapak Ibu guru. Bu Umi, this is my project for this. Bu Umi, ini tugas saya untuk anak-anak. Anak-anak, ini tugasnya setelah ini. Simple saja, just make a comic. Consists of 4 sentences, minimal 4 kalimat ya, minimal 4 kalimat. Minimal, so you can more than 4 sentences. Kalian bisa membuat lebih dari 4 kalimat. Talking about simple past tense. Komiknya bicara tentang simple past tense. Misal ini ya, I played football yesterday. Coba sih saya tanya, I played football yesterday. Kata kerjanya yang mana? I played football yesterday. I played. Played. Iya.
Ini yang jawab ini sudah dari luar negeri sih ini. Ya, I played football yesterday. Kak, tidak ada yesterday pun juga boleh diberi yesterday. Nah, jadi tugasnya ya, your project, make a simple comic, membuat komik yang sederhana yang berisi tentang kalimat simple. Itu aja. You can use mobile application, Android, aplikasi Android kayak Komika, atau just drawing by your own hand, bisa membuat gambar sendiri. Itu gambar di LKS, Pak ya? Maybe there are some pictures, there are some models. Terserah kalian mau menggambar sendiri, mau kolase, nempel, atau mau pakai aplikasi di Android, lebih baik. Gampang sekarang tuh aplikasinya. Yang penting Komika ya. Yang penting the sentence is right. Yang penting kalimatnya benar, ya. Cigu boleh usul? Oke. Bolehkah saya usul? Ya, silakan. Ini anak-anak Yes, okay. Yes, I can speak English ya. Saya berbahasa Indonesia aja. English is okay. Ya, bahasa Inggris saja. Begini Cigu, usul saya. Para anak-anak bahasa Indonesia. Aduh, Kak. Usul saya, anak-anak itu kan biasanya punya foto-foto ya waktu mereka ngobrol dengan teman-temannya, atau biasanya kalau nggak salah waktu bahasa Inggris itu kan sering ada video-video ketika mereka speaking antar teman ya Cigu ya. Ya. Nah, itu aja yang dibuat kartun. Ya. Bagus kan Cigu? Jadi foto-foto mereka ngobrol sama teman dibuat kartun. Ya. Iya. Mungkin Yes. ya. Yeah. Yes. Yeah. It's more, what is it, contextual. Lebih kontekstual. Kalau kalian bisa pakai fotonya sendiri, itu lebih baik pakai aplikasi Android saja, kan tinggal langsung dipasang, nggak pakai itu, nggak pakai di print dulu, dicetak dan sebagainya, kelamaan. Nama aplikasinya Komika, pakai C, Comika, atau another application, atau aplikasi yang lain. Okay, I think that's all for me. Oke, Cigu. I guess it's clear. Ya, kita sudah. Itu anak-anak yang disampaikan oleh Mr. Eka. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan loh. Ini tugasnya keren banget, membuat komik loh kita. I hope they can share this information to their friends who do not join this Webex. Oke. Ini di-sharekan ke teman-teman yang tidak ikut tugasnya. Oke, Cigu. Itu anak-anak. For AHCND kelas 8A, 8C, 8. Siap. Ada pertanyaan anak-anak mungkin? Apa kira-kira sudah paham dengan tugas yang diberikan oleh Mr. Eka? Nggak tahu, Bu. Baru masuk, Bu. Atia, kalau mau ngomong silakan ditekan mic-nya sampai warna merahnya hilang, Dok. Yang baru masuk, mungkin tanya yang sudah dari tadi. Baru masuk.
Atia kayak terbubu. Ya, Atia baru masuk ya. Ayo yang mau tanya silakan mumpung bisa ini ya. Langsung bertatap muka dengan Cigu Eka. Nggak kangen Tare? Udah lama nggak ketemu loh, Rek. Ayo sebelum materinya ditutup, sebelum kelasnya ditutup anak-anak. Sekarang silakan semua ini. Dikasih waktu berapa menit, Cigu? 5 menit ya. Untuk apa? Ini Kerjakan. Untuk sharing-sharing mungkin ngobrol-ngobrol dengan Cikgu atau Bapak Ibu guru yang lain. Ada Bu Koni, ada Bu Ita yang lagi kangen-kangennya anak-anak mungkin. Bentar, yang pasti tambahan ya, yang pasti untuk materi simple past itu ada di unit berikutnya. Unit kemarin itu yang terakhir belum bahas simple past dan mau lanjut ke unit tentang simple past ini keburu kemarin gitu. Jadi untuk kelas 8C 8D materi yang barusan Pak Eka sampaikan bagi yang baru masuk nih ya. You can check in your book. Cek aja di buku kalian tentang materi di berikutnya tentang simple past. Nah, tinggal tugasnya aja yang belum. Tugasnya buat commit at least 4 sentences, minimal 4 kalimat dialog. Nah, bentuknya komik. You can more than 4 sentences. Kalau kalian suka bikin komik, kalau cuma 4 terlalu sedikit Pak gitu. Jadi banyak itu aja tugasnya. And please share this information to your friends. Dan di-sharekan informasi ini ke teman-temannya. Tugas untuk bahasa Inggris. Making the content is about simple past tense. Buat komik, terus materinya simple past tense. And hopefully the pictures is yours. Pictures. Your own picture. Harapannya nanti sesuai usulannya ini yang bagus. Gambarnya, gambar komiknya itu your own picture. Itu kamu di rumah, pas belajar di rumah. Dimanapun kalian berada. Saya kira itu Bumi. Baik, Cigu. Karena memang waktu yang sudah terbatas ya. Kalau Nana nggak ada pertanyaan, kira-kira ada yang mau nyapa-nyapa gurunya nggak ini anak-anak ini? Kalau mau nyapa-nyapa gurunya silakan dibuka mic-nya sampai warna merah mic-nya itu hilang. Silakan bersuara, jangan lupa videonya diaktifin biar Bapak Ibu guru yang lain bisa lihat kalian. Anak-anak. Yuk silakan. 2 menit silakan dari sekarang yang mau nyapa-nyapa sebelum kami tutup kelasnya. Halo? Rufka? Halo Bu. Oke, Sherly, mana Sherly? Videomu mana ini, Rufka? Suaranya doang. Sherly? Putri Nafisa? Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana ini videomu ini? Bu Keket kan juga mau lihat wajahmu sekarang ini. Tambah gemuk apa tambah kurus? Oke. Kameranya. Kameranya dulu, ayo dulu. Naila. Ada Ita Nuriati. Wah, mana ini ada Ita Nuriati ini? Ada Ita Nuriati. Mana suaranya ini? Wajahnya mana ini ada Ita Nuriati? Baik, mungkin itu Cigu ya. Rupanya anak-anak pada malu-malu ini untuk menyapa-nyapa gurunya.
yang ada di room ini. Okay, thank you. Oke, sama-sama Cikgu. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan saya yakin anak-anak sangat senang sekali ya dengan tugasnya. Tugasnya keren banget Cikgu membuat komik. Nah, ini lagi ngetren ini ya. Mungkin itu Cikgu. Saya ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, marilah kita tutup kelas daring kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillah. alamin. Amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kami akhiri, jangan lupa stay at home, jangan kemana-mana, jangan keluar-keluar. Oke, jaga diri kalian baik-baik, tetap istiqomah beribadah, ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga, pembiasaan sholat duhanya juga dijaga ya. Kemudian patuh sama orang tua, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, anak-anak kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan physical distancing, nggak boleh deket-deket, dilarang. Baik anak-anak. Oke, gitu ya. Saya kangen kalian, Bapak Ibu guru kalian juga kangen kalian. Tolong, ayo saling berdoa biar kita semua bisa dipertemukan di kondisi yang lebih baik dan lebih membahagiakan. Dan pandemi ini segera berlalu agar kita bisa berkumpul kembali bercengkarama lagi di MTSN 6 yang kita cintai. Baik anak-anak, mungkin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya akhiri dulu. Saya sebagai host, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Cikgu, terima kasih ilmunya. Bu Koni, Bu Ita, terima kasih. Thank you. Anak-anak, thank you very much. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.